gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026, targetnya sebesar 55 triliun. Kemudian akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 3,2 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian menjaga subsidi dan kompensasi energi APBN 2026 sebesar 356,8 triliun. Kemudian revitalisasi sekolah atau satuan pendidikan sebesar 13,4 triliun dan implementasi 3 juta rumah FLPP dengan alokasi anggaran 37,1 triliun. Bantuan stimulan perumahan swadaya sebesar 8,9 triliun dan kredit program perumahan dengan plafon 34,8 triliun. Nah, implementasi B50 di bulan per 1 Juli nanti dan akselerasi program EBT ini diharapkan bisa melakukan penghematan terhadap pembelian di solar sebesar 48 triliun. Kemudian dalam rapat kemarin pertemuan untuk Satgas percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi, beberapa langkah yang disiapkan adalah penurunan biaya masuk import LPG menjadi 0% dari 5%, kemudian penurunan biaya masuk dari bahan baku plastik menjadi 0% dalam waktu 6 bulan, kemudian reform perizinan import termasuk penyesuaian pertek, kemudian peninjauan kembali terkait dengan penerapan SNI, terkait dengan SLA, terutama untuk bahan baku import, kemudian standarisasi biaya terkait dengan konsultasi teknis, perizinan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi, serta kemudahan untuk pengurusan kesesuaian kegiatan pemanfaatan yang terkait dalam kegiatan di BKPM atau OSS. Demikian penjelasan kami. Ada pertanyaan? Oke, selamat sore Pak, saya Ari dari Tempo Pak. Mau nanya soal program KUR Pak, kan kemarin Pak Prabowo udah bilang kalau KUR tahun ini akan diturunkan jadi 5% per tahun bunganya. Nah, ini implementasinya dimulai dari kapan? Terus apakah ada perubahan target realisasi dan berapa sih Pak anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menyubsidi ini? Nah, kemudian Pak, kan sebenarnya yang dikeluhkan UMKM itu kan bukan beban bunga ya Pak, tapi ada juga beban produksi, terus persaingan dengan impor. Apakah pemerintah juga menyiapkan kebijakan tertentu untuk menstimulus UMKM biar naik kelas, Pak? Terima kasih. Ya, silakan yang kedua. Selamat siang Pak, saya Noval dari tirto.id. Tadi Pak Erlangga sempat menyampaikan kalau meminta jaksa untuk masuk ke pasar dan memidanakan pelaku manipulasi pasar, termasuk goreng saham dan insider trading. Itu mungkin bisa dijabarkan lebih rinci Pak, itu nanti penerapannya akan seperti apa, dan juga apakah nanti ada peraturan kementeriannya. Terima kasih. Ya. Satu lagi. Ya, selamat sore Pak Erlangga, Grace dari Bloomberg Pak. Yang pertama Pak, tadi pagi kan di kantor ini Bapak bertemu dengan Pak Peri, Pak Purbaya juga ya Pak. Boleh tanya Pak, apakah ada diskusi mengenai kondisi rupiah saat ini? Kira-kira apa ya Pak antisipasi dari pemerintah mengingat nilai tukar rupiah kita masih terus terdepresiasi Pak sampai saat ini ke level yang terendah. Itu yang pertama Pak terkait rupiah. Yang kedua, data PDB hari ini menunjukkan juga pertumbuhan ekspor kita semakin melambat ya Pak. Kira-kira apa ya antisipasi untuk perlambatan ekspor ini Pak, terutama mungkin nanti kita juga di second half ada kekhawatiran El Nino. Kira-kira apa ya Pak antisipasi pemerintah untuk di kuartal selanjutnya. Terakhir Pak, boleh minta diperjelas mengenai insentif untuk kendaraan listrik, baik itu untuk mobil listrik maupun motor listrik, sebetulnya insentifnya itu apa saja bentuknya dan timelinenya seperti apa Pak, kalau boleh diperjelas. Terima kasih. Ya, tadi yang pertama terkait dengan UMKM, memang kemarin arahan Bapak Presiden untuk diberikan 5%, dan ini sudah dibahas dan dipersiapkan. Ini termasuk yang tadi dibahas dengan Menteri Keuangan dan juga
Gubernur BI dan dengan OJK dan juga dengan Menteri Investasi. Nanti ini akan dilaporkan ke Bapak Presiden jam 4:30, jadi nanti kita akan beritahu berikutnya. Kemudian yang terkait dengan kerjasama kejaksaan, tentu antara OJK dan kejaksaan juga ada mekanisme, terutama mana yang diselesaikan dengan PPNS, mana yang langsung diproses dengan kejaksaan. Nah, tentu kita berharap bahwa tindakan-tindakan yang mengganggu kredibilitas pasar ini bisa ditindak dengan tegas. Kemudian yang tadi terkait dengan langkah-langkah pemerintah terkait dengan ekspor, tentu salah satunya adalah di dalam ketidakpastian ini membuka pasar lebih luas. Nah, pasar yang lebih luas kita berharap, kemarin saya berkomunikasi dengan EU, dengan Komisioner Perdagangan, di mana saya meminta ada proses terkait dengan ratifikasi dengan timeline-nya diharapkan bisa berproses, karena dalam hal ini sekarang sedang memang masih menyelesaikan proses terjemahan ke 22 bahasa. Sehingga kalau ini bisa selesai, saya berharap 1 Januari tahun depan pasar Eropa bisa terbuka dengan biaya masuk 0. Kemudian yang kedua, beberapa negara termasuk Kanada, kita sudah juga punya FTA, dan dengan adanya ketidakpastian antara Kanada dengan berbagai negara lain, maka peran Indonesia semakin penting, dan ini juga akan mulai dilihat beberapa produk yang bisa masuk ke Kanada. Jadi dengan Inggris sendiri kita ada perjanjian terkait dengan Economic Growth Partnership, dan ini akan berproses menuju FTA atau SEPA. Jadi dalam rangka ini kita terus buka, dan besok ada ASEAN Economic Ministerial Meeting, termasuk bagaimana merespons negara-negara ASEAN terhadap krisis baik energi maupun pangan, dan akan dibahas terkait dengan strategic petroleum reserve di ASEAN dan strategic pangan reserve yang ada di ASEAN. Nah, nanti dari rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada kepala negara atau pimpinan di negara ASEAN yang akan dirapatkan pada hari Jumat, ya, pada saat summit. Kemudian terkait dengan El Nino, salah satunya persiapan untuk bagaimana kita masing-masing negara ASEAN juga menjaga minimum stok agar bisa saling membantu pada saat ketidakpastian tambahan dari pengaruh cuaca. Kemudian insentif ini juga tadi sudah kita bahas, dan ini juga akan dilaporkan ke Bapak Presiden dan akan diumumkan sesudah kami laporkan ke Bapak Presiden. Ada lagi?